Sedangkan yang mengalami penguatan adalah non cyclical ya dan kelapa sawit ya. Baik, luar biasa. Ini cukup menarik juga nih yang terjadi ya belakangan ini ya Pak Menteri ya, Pak Luhut gitu ya bertemu dengan Tesla ya, Elon Musk gitu, dan ada promo produk ya emiten gitu ya, dan langsung auto reject nih hari ini ya, auto reject lagi naik signifikan nih hari ini. Nah, tapi menarik loh Mas. Tapi yang itu kan menjajaki tentang proyek untuk ini ya, untuk berinvestasi di Indonesia ya, yang pasti berkaitan sama nikel gitu dan komoditas. Justru Inco mengalami penurunan nih Mas. Ya, cukup kontradiktif nih. Gimana pandangannya Mas Bayu? Betul, betul Mas Aldi. Memang kan ini masih pertemuan awal ya Mas Aldi ya, masih Pak Luhut ya kalau baca beritanya masih ngajak lah. Jadi belum ada kepastian, belum ada deal yang lebih mengikat lah. Ada perjanjian, bahkan ada perjanjian yang lebih mengikat, ada kepastian. Jadi masih belum berdampak apa ya positif lah buat kita ya, masih penjajal, masih omong-omong awal Mas Aldi. Kalau saya lihat seperti itu. Dan jadi ya masih belum berdampak Mas Aldi. Supaya nggak terjadi lagi beberapa waktu yang lalu ya dengan saham Antam gitu ya. Ya. Rumornya kan terjadi seperti itu karena rumor duluan gitu ya, dan dinaikkan harga ya, investor emosional gitu, harga sahamnya naik dan ternyata ininya batal ya, transaksinya batal. Ini baru dilanjut kembali nih dari Tesla dan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Bayu. Nah, selanjutnya Mas, mungkin kita bicara saham-saham yang paling aktif Mas. Kita udah lihat sektoral, sekarang yang paling aktif apa aja sih yang menjadi top gainer, top loser, dan top value? Silakan Mas Bayu. Baik Mas Aldi, kita mulai dari yang top ranking berdasarkan top gainer persentase Mas Aldi. Yang pertama adalah WINR. WINR ada WINR, PTIS dan SICO. SICO. WINR saham yang baru IPO masih lanjut naik. WINR dan ada SICO. SICO sepertinya baru saham IPO juga ya Mas Aldi. Oke, saham IPO juga tapi dia setelah berapa hari nih turun terus. Hari ini baru naik Mas Aldi. Bahkan sampai arah. Boleh kita perhatikan SICO, tapi nanti aja dulu lah. Ada PTIS saham yang kurang liquid, abaikan dulu. MX mungkin MPPA di antara itu Mas Ali, dari sampai saya lihat sampai 20 besar ke bawah ya. Ada MPMX, ada MPPA yang bisa kita perhatikan nanti di stock ranking dari top gainer. Kemudian yang berdasarkan top loser. Kalau top loser saya tetap masih belum, sampai sini masih belum ada ya. Ada BBYB ya, BBYB turun Mas Ali. BBYB, Harum, HRB. Oke, coba kita lihat chartnya BBYB, Harum. Oke, BBYB tidak menarik Mas Ali ya. MA 200-nya sudah dilewati dengan sangat kuat candle-nya BBYB. Jadi membuat low baru, sepertinya sudah trennya turun, menuju tren turun. Harum juga, nah ini masih di area MA 100. MA 100 ini menjadi supportnya, apakah bisa mantul, karena kemarin MA 100 menjadi beberapa kali kena MA 100 bisa mantul lagi. Nah ini MA 100 nih penutupannya pas di situ, di area situ, apakah bisa mantul lagi apa tidak Mas Ali? Kita perhatikan untuk Harum. Nah ini dari stock ranking ya, mungkin bisa perhatikan tadi BBB abaikan dulu, mungkin di sini Harum ya bisa kita perhatikan lagi. Dari top volume ada Goto, Bumi dan BP Mas Aldi. Goto memang masih ini ya, masih ramai, masih bisa dibahas, banyak dibahas, tapi di low baru karena ya itu tadi sepatu hijaunya sudah selesai. Ada Bumi dan BP. Nah, ini menarik ini Mas Ali. Bumi turun lagi Mas Ali. 54 membuat ada low baru lagi, tapi stokastik juga sudah rendah. Apakah bisa saatnya masuk? Saya abaikan dulu Mas Ali. Bumi belum ada sinyal ininya. BP sebelumnya juga sudah mulai kemarin merah-merah, kemarin mulai hijau. Hari ini juga seharusnya bisa kita perhatikan, tapi hari ini ternyata tetap merah lagi, jadi tidak menarik untuk BP. Dari top volume, dari top value ada BBRI, BBCA dan ADMR Mas Aldi. Nah, BBRI, BBCA asing banyak masuk juga. Tadi kalau saya lihat nanti ya kita bahas BBRI, BBCA, ADMR. Sektor keuangan banyak yang masuk, bank-bank besar banyak yang masuk Mas Aldi asing. Dari top frekuensi Goto, ADMR dan Antam. Goto memang paling rendah Mas. Baik ya. Jadi memang Goto ini cukup menarik karena dia masuk kapitalisasi paling besar ya. Nah, dan waktu singkat gitu dengan IPO yang besar, jadi otomatis bisa mempengaruhi pasar. Nah, baik, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya, tadi saya ingin meminta beberapa komentar sih ya, yaitu ada beberapa saham yang
mengalami kenaikan cukup tinggi hari ini, mayoritas adalah saham-saham yang baru IPO gitu. Jadi nggak perlu, istilahnya resikonya cukup tinggi ya. Dan tadi kalau saham yang mengalami penurunan terdalam ada beberapa, tapi ada Harum nih yang bisa diperhatikan nih karena dia Hmm, coba bertahan di EMA 200 ya tadi penjelasan Mas Bayu. 100. EMA 100 ya. EMA 100 Mas Aldi. EMA 100 ya. Jadi ini area EMA 100 merupakan moving average, di situ area support ya gitu ya, biasa dipraktikkan oleh pelaku pasar. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kemudian kita masuk ke aksi korporasi nih Mas, atau agenda penting ya, tanggal-tanggal penting nih yang bisa diperhatikan oleh investor. Silakan Mas Bayu. Baik Mas Aldi, aksi korporasi saya mulai dari pembagian dividen. Nah ini mulai ramai Mas Aldi pembagian dividen bulan-bulan ini ya, bulan April, Mei, Juni biasanya seperti itu. Karena ya ini laporan kuartal kan sudah laporan tahunannya sebagian besar sudah selesai. Nah hari ini ada TPIA dan Weton Mas Aldi yang pembagian dividen tanggal 26. Weton pembagiannya Rp1,9 per lembar. Besok 26 ada April WG. ya. 26 April hari ini, tanggal Kumnya. 26 April. Cum-date-nya. Oke. Besok hari Rabu ada WG dan hari Kamis ini ada Astra Mas Aldi, ASII. Ada pembagian dividen ASII, MLBI, Multibintang, DSNG dan Jaya. Ini pembagian dividen, kemudian ada yang rencana IPO tadi saya lihat kalau dari IPO ada masa offering masih belum ada, tapi yang sudah masuk masa boom building ada 2 Mas Aldi. Ada ASHA dan OLIV. Oke nih, kalau saya tetap tunggu di masa offering aja, kalau mau Bapak dan Ibu kalau mau pesan ya. Kemudian tadi aksi korporasi selanjutnya right issue, kalau dari right issue hari ini MDKA sudah selesai masa perdagangannya Mas Aldi. Right issue belum ada lagi. Kemudian tadi saya lihat dan ada pembagian ada info-info rencananya pembagian dividen Saratoga, jadwalnya masih belum keluar Mas Aldi. Rencananya katanya Rp60 per lembarnya. Tapi rilis resmi jadwalnya belum ada keluar dari KSII. Terus beberapa ada laporan-laporan kuartal 1 yang sudah keluar masih kebanyakan bank-bank. Ada BBTN yang kuartal 1-nya naik 23%, BBRI naik 78%, BPCA naik 14%, BBNI laba bersihnya naik 63%, dan AKLA naik 40%. 4 bank besar pada naik Mas Aldi. Itu dibandingkan kuartal sebelumnya. Kuartal 1 sebelumnya Mas Aldi. Oke. Baik, luar biasa. Nah, dan memang berdampak kita lihat ya hari ini sejak beberapa hari terakhir 4 bank besar itu pada naik harga sahamnya di atas 5%. Oke, seperti itu Mas Aldi dari aksi korporasi. Baik, luar biasa. Jadi ada beberapa perusahaan atau beberapa emiten yang akan melakukan pembagian dividen ya. TPIA, Weton ini hari ini ya. Kemudian yang besok ini ada WG, Astra, MLBI, DSNG, dan Jaya. Kemudian ada beberapa perusahaan yang akan melakukan IPO ya. Dan sarannya beli saat offering ya, Mas Bayu ya. Karena kita dapatnya pun sama ya nominalnya, tapi kita punya waktunya lebih panjang gitu ya, lebih singkat, jadi lebih hemat waktu. Kemudian MDKA sudah selesai, info terkait pembagian dividen dari Saratoga yang diperkirakan Rp60 per lembar. Ini Saratoga juga SRTG ya, mengalami kenaikan cukup signifikan beberapa waktu ini ya. Dan terakhir ada beberapa perusahaan yang melakukan rilis laporan keuangan kuartal 1, diantaranya perusahaan perbankan, dan hasilnya cukup bagus ya, di mana rata-rata 2 digit pertumbuhannya gitu. Ada BBTN, BMRI, BCA, dan beberapa perusahaan. Makanya beberapa waktu lalu tuh naiknya cukup tinggi ya perbankan kita ya. Dan saya paling suka kalau perbankan udah naik duluan di awal tahun gitu, karena ini bisa jadi pendorong IHSG sampai sepanjang tahun 2022 ya. Kalau kuartal 1-nya bagus, kuartal 2, kuartal 3 tuh biasanya ngikut gitu. Baik, terima kasih Mas Bayu ya atas informasinya. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih Mas, rekomendasi saham atau trading plan ya. Apa aja nih trading plan nih dari yang Mas Bayu nih yang bisa diperhatikan? Silakan. Oke. Baik Mas Aldi, yang pertama ada AGII Mas Aldi, Aneka Gas Industri. Rencana belinya adalah di 2370 dan stop loss-nya di 2210. Yang kedua adalah CTRA, rencana beli di 1070 dan stop loss-nya di 1020. Yang ketiga ada energi Mas Aldi, nah ini menarik, masih uptrend, energi rencana beli di 182, stop loss-nya di 175. Dan ini juga yang menarik Mas Aldi, saham yang baru IPO ada MR. Ada MR, rencana beli di
di 25.30, stop loss-nya 22.10. Oke. 4 ya Mas ya? 4 aja. Oke, luar biasa ya. Ini disclaimer ya. Jadi pastikan ini apa Bapak dan Ibu lakukan analisis terlebih dahulu nih sebelum mengambil keputusan. Ada beberapa pilihan saham yang bisa dianalisis ya, yaitu ada AGI, AGII dengan entry point 2370 dan stop loss di 2210. Kemudian ada CTRA, ada Energi, ENRG ya, dan terakhir ada ADMR ya. Jadi ini beberapa perusahaan yang Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi kalau ingin mendapat rekomendasi seperti ini setiap harinya, silakan ya bergabung dengan BNI Sekuritas nih, karena Mas Bayu rutin ya dan rajin ya memberikan informasi-informasi terkini terkait pasar modal hari ini. Baik, terima kasih Mas Bayu ya atas informasinya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan ya masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A. Ini ada pertanyaan masuk dari kolom chat ya. Dari Hendra V7 ya. TAPG sambil tunggu kabar keran ekspor buka kembali, TAPG Mas Boy, gimana pandangannya? Secara teknikal, ya, secara teknikal saya masih belum menarik Mas Aldi untuk TAPG ya Mas Aldi, karena di bawah EMA 200-nya, jadi biasanya kalau saya EMA 200 masih downtrend, tapi hari ini juga mulai muncul hijau, ya saya tunggu di atas 700 dulu Mas Aldi. Lagi, masih belum naik. Jadi masih di bawah EMA 200 tuh downtrendnya cukup dalam gitu ya. Jadi ya, seperti itu analisa. Terima kasih Mas Bayu ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Hasbi nih, sektor CPO analisanya seperti apa? Silakan Mas Bayu. Baik, sektor CPO memang masih ada sentimen kuat dari pelarangan ekspor ini ya, tapi nanti kita tunggu lagi apa sih detailnya seperti apa aja yang dilarang sebetulnya. Dan kalau kita lihat tadi pagi ya isunya ya masih bukan CPO-nya yang dilarang, hanya bagian tertentunya yang itu tidak mayoritas yang diekspornya, maksudnya nilainya yang paling besar. Dan dibuktikan juga hari ini kebanyakan mulai mantul lagi. LSIP, saham-saham sawit ya, saham sawit, LSIP, SIMP, tadi Gosco juga saya lihat udah mulai mantul lagi. Secara teknikal mereka masih uptrend Mas Aldi. Ada yang ketemu di EMA 30-nya, EMA 100, EMA 60. Mereka bisa mantul lagi hari ini, dan ini masih sinyal yang bagus untuk CPO. Untuk secara trading juga menarik, masih boleh. Baik, jadi bisa diperhatikan ya sektor CPO nih karena masih dalam posisi uptrend ya di atas EMA 30. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Asbi dan penjelasannya dari Mas Bayu, terima kasih. Nah selanjutnya pertanyaan dari Faiz Medan ya, Faiz_Medan terkait emiten properti ya. Ini apakah udah ada tanda-tanda balik nih? Dan kebetulan masuk rekomendasi juga nih CTRA ya hari ini. Silakan pandangan Mas Bayu. Oke, kalau dari sektor properti ada salah satunya tadi saya lihat CTRA, P1 ini mulai dari secara teknikal mulai ada pembalikan arah ya Mas Aldi ya. Bahkan sudah di atas MA 200-nya. Oke, CTRA sudah mulai di atas MA, beberapa sudah mulai di atas MA 200, bahkan ada yang di atas MA 30. Nah, ini Mas Aldi. Dan tidak membuat harga terendah baru, bahkan membuat harga tertinggi baru lagi. Nah, ini adalah sinyal yang bagus untuk mulai pembalikan arah. Jadi bisa mulai diperhatikan tadi sektor properti boleh memang Mas Aldi. CTRA, P1, MBPA, coba MBPA. MBPA bukan. Apalagi Mas Aldi ya? Asri. Biasanya besar BSDE, Asri ya, P1, CTRA. Asri, oke, Asri juga masih banyak penghalangnya ya, MA-nya cuma juga mulai menarik karena dia tidak membuat terendah baru lagi Mas Aldi. Boleh memang sektor properti. Baik. Jadi sudah ada tanda-tandanya ya properti ini. Jadi silakan diperhatikan. Baik, terima kasih Mas Bayu penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini terkait pertanyaan dari Hublinga.4 ya. Kenapa sih asing suka transaksi nego secara besar ya? Nah ini mungkin terkait saham TBIG ya hari ini ya. Hari ini dan kemarin ya triliunan transaksinya. Gimana pandangannya Mas Bayu? Baik Mas Aldi, jadi kemungkinan biasanya memang transaksi nego adalah transaksi yang berdasarkan kesepakatan. Dan biasanya juga yang ini mereka transaksinya yang ya memang bisa yang kecil, tapi kalau yang transaksi yang tadi ya yang ditanyakan secara besar ya biasanya ini kan sudah antar para pemilik pemegang saham yang besar-besar lah. Dan mereka tidak bisa transaksi melalui pasar reguler, karena kalau melalui pasar reguler kan jumlah saham yang ditawarkan tidak mencukupi yang mereka inginkan. Karena kan mereka nilainya bisa ratusan miliar, bahkan bisa triliunan. Dan ini biasanya memang kesepakatan antar para pemegang saham besar mereka.
Jadi ya transaksinya sudah disepakati harus melalui ya pasar nego, tidak bisa melalui pasar reguler karena tidak cukup dananya. Dan juga harganya ya harganya memang harga kesepakatan kan, bisa di atas harga pasar bahkan bisa di bawah harga pasar. Seperti itu memang. Baik, ya, jadi kalau memang transaksi nego itu untuk nilainya yang sangat besar ya, karena nggak mungkin terjadi di reguler karena sahamnya nanti habis di pasar bisa auto reject berhari-hari gitu. Nah Atau kemudian reject. kalau kita bicara di TBIG-nya nih Mas, ada berita apa sih Mas di TBIG Mas? Baik, kalau tadi saya baca-baca TBG memang ini yang beli adalah investor asingnya ya Mas Lia, dari investor domestiknya. Jadi ada yang masuk nih investor asingnya. Kalau saya baca tadi memang lupa tadi namanya siapa. Itu jadi investor asingnya memang ada yang masuk di TBG. Ya kemungkinan memang ada pemegang, ada yang perubahan pemegang pemegang saham yang di atasnya Mas Lia yang besar. Baik, jadi ada investor baru masuk ya. Ini pasti transaksinya cukup besar dan kabar Besar. baiknya adalah ini sektor telekomunikasi ini dan infrastruktur telekomunikasi ini bisa ini ya diminati nih oleh investor asing.